Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfarahman. Saya dari kelas 11-7, nomor absen 27. Di sini saya hadir untuk menjelaskan materi asam basa kelas 11. Eh, Materi asam basa ini salah satu subbab atau salah satu bab dari pelajaran kimia di kurikulum Merdeka saat ini. Yang pertama-tama, saat kita ingin belajar tentang asam basa, kita harus memahami konsep dasar dari asam basa. Apa itu asam dan apa itu basa? Asam dan basa adalah suatu zat yang dapat mengubah warna, indikator, dan memiliki sifat khusus. Maksud dari sifat khusus di sini adalah asam memiliki sifat khususnya. Salah dua contohnya atau salah tiga contohnya adalah yang pertama adalah rasa asam yang bisa kita temukan di buah jeruk atau buah lainnya. Yang kedua adalah bersifat korosif yang bisa kita temukan di zat HCl. Yang ketiga akan menghasilkan H+ saat di dalam air. Untuk basa sendiri juga memiliki sifat khusus dan berbeda dengan asam. Sifat khusus yang dimiliki basa diantaranya adalah rasa yang pahit, bisa kita temukan di sabun terserah, sabun apa saja, lalu licin di kulit, dan menghasilkan OH- saat di dalam air. Setelah memahami sedikit konsep dasar dari asam basa, kita bisa menuju ke teori asam basa. Teori asam basa terdiri dari beberapa teori. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya 3 teori. Langsung saja, yang pertama adalah teori Arrhenius atau terbatas pada pelarut air. Di sini dijelaskan asam melepas H+. Contohnya HCl jika diuraikan atau dijelaskan adalah H+ ditambah Cl- akan menghasilkan HCl. Dan untuk basa akan selalu melepas OH-. Contohnya NaOH. NaOH jika diuraikan akan menjadi Na+ ditambah OH- yang akan menghasilkan NaOH. Untuk teori yang kedua ini adalah teori Bronsted-Lowry atau teori yang cukup dipahami di kalangan umum atau digunakan di kalangan umum saat belajar kimia. Teori ini bermaksud asam akan selalu mendonorkan proton H+, akan selalu menjadi pemberi proton H+. Dan basa akan selalu menjadi penerima proton H+ atau menjadi akseptor proton H+. Contohnya adalah NH3 yang dimana adalah zat basa menerima H+ dari HCl yang dimana HCl adalah zat asam. Jika diuraikan, HCl ditambah NH3 akan menjadi NH4+ ditambah Cl-. Di sini kotak-kotak ini di sini kotak-kotak mencerminkan min atau plus ya, dikarenakan software yang saya gunakan tidak mendukung untuk adanya pangkat negatif atau pangkat positif. Mohon dimaklumi. Yang ketiga adalah teori Lewis atau berdasarkan pasangan elektron. Asam menerima pasangan elektron, contohnya Bf3. Dan basa akan memberi pasangan elektron, contoh NH3. Di teori ini berarti kebalikan dari teori Bronsted-Lowry yang dimana pemberinya adalah si asam dan penerimanya adalah si basa. Dan jika di teori Lewis yang penerima adalah si asam dan si pemberi adalah yang basa. Sederhananya seperti itu.
Di materi asam basa ini juga dibahas kuat dan lemahnya suatu zat. Zat asam atau basa itu tadi. Di sini diberi contoh bahwa salah tiga dari zat asam kuat yang terionisasi dengan sempurna adalah HCl, H2SO4, dan HNO3. Itu adalah contoh dari asam kuat atau zat asam yang kuat atau terionisasi dengan sempurna. Dan contoh dari zat asam yang lemah adalah, atau kita bisa sebut terionisasi sebagian, adalah CH3COOH dengan Ka 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Dan untuk basa juga terdiri dari zat basa kuat dan zat basa lemah. Dan zat basa kuat, contoh dari zat basa kuat atau yang zat basa yang terionisasi dengan sempurna adalah NaOH, KOH, dan CaOH2. Itu adalah contoh-contoh zat yang terionisasi dengan sempurna atau zat basa kuat. Dan contoh untuk zat basa yang lemah atau terionisasi secara sebagian adalah NH3 dengan Kb 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Dalam materi asam basa, kita juga belajar mengenai tentang skala keasaman atau bisa kita sebut pH. Asam atau basanya zat tersebut. Kadar tinggi asam atau basanya suatu zat. Di sini diberi rumus pH sama dengan negatif log dalam kurung H+. Itu untuk mencari pH zat asam. Kalian bisa menggunakan rumus yang di atas ini. Saya garisi sebentar. Aduh, jelek. Nah, itu kalian bisa menggunakan rumus yang sudah saya lingkari di atas. Dan untuk mencari kadar tinggi atau rendahnya suatu zat basa, kalian dapat menggunakan rumus yang di bawah ini. Nah, untuk yang bawah yang hanya saya garisi itu adalah rumus untuk mencari tinggi rendahnya kadar basa suatu zat. Tapi di sini rumusnya sedikit kurang lengkap ya, akan saya tambahi di pinggir. Setelah kalian menemukan ini, maka kalian harus pH, aduh jeleknya. Nah, karena keterbatasan device ya, maka saya jelaskan dengan berbicara saja. Setelah kalian mencari pH, untuk mencari tingkat tinggi rendahnya tingkat basa suatu zat, kalian harus mengurangi itu dengan 14. Maka setelah pH-nya ketemu, kalian bisa menggunakan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Itu cara untuk mencari tingkat basa suatu zat. Kenapa dikurangi 14? Karena 14 ini adalah total dari tinggi rendahnya asam. Semakin tinggi angkanya, semakin asam suatu zat itu, dan semakin rendah semakin rendah angkanya, maka semakin tinggi tingkat basa suatu zat tersebut. Nah, di sini ada contoh soal
untuk rumus yang telah kita gunakan. Contoh soalnya adalah kita mencari larutan asam, tingkat keasaman suatu larutan yang asam lah, larutan dengan H+. Berarti kalau H+ kan menggunakan, berarti kalau H+ adalah zat asam, berarti menggunakan pH langsung. 10 pangkat min 3 M, maka sama dengan pH sama dengan negatif log 10 pangkat min 3. Yang mana hasilnya adalah bisa kalian gunakan langsung kalkulator, bisa kalkulator HP atau saintifik, terserah. Hasil dari perhitungan itu adalah 3. Itu adalah tingkat keasaman zat tersebut. Nah, untuk memahami tingkat tinggi rendahnya suatu keasaman di sini kita bisa menganalogikannya dengan lampu. Di sini tertulis bahwa pH 1 sampai 6 itu sama dengan lampu redup atau asam, yang dimana berarti angka 1 sampai 6 itu berarti, atau tingkatan 1 sampai 6 itu berarti adalah zat asam. Semua yang berada pada tingkatan itu berarti zat asam. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi asamnya pula. Dan untuk pH 7 sendiri merupakan pH yang netral, tidak asam dan tidak basa. Contohnya adalah air putih. Itu adalah contoh dari zat netral, H2O. Itu adalah zat netral. Dan untuk pH 8 sampai 14 adalah tingkatan dari tinggi rendahnya zat basa. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula kadar zat tersebut, kadar basah zat tersebut. Untuk pH 1 sampai 6 dianalogikan dengan lampu redup yang berarti asam, dan untuk pH 7 lampu netral, dan pH 8 sampai 14 adalah lampu terang yang berarti basa. Mungkin sekian saja itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya, mohon dikoreksi jika ada salahnya. Saya Raffi Alfarahman, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.